Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Sekarang kita coba masuk ke loncat, loncat satu episode ya. Harusnya episode 11 di flash sale Shopee. Cuman untuk tutorialnya ke pending karena memang waktunya belum nemu yang pas pada saat flash sale Shopee-nya kita entry gitu ya. Nah, di sini saya coba paparkan untuk episode 12-nya cara setting promo Shopee Destroy Predator Price gitu ya. Nah, untuk promo Shopee sendiri, nah ketika teman-teman masuk ke beranda promo ya, kita coba. Nah, di sini promo Shopee yang ada ini apa? Nah, ini ya campaign angka kembar Shopee Live Video Mega Sale Submeasured Collection. Ini bentar. Ini long time ya. Jadi 15 Januari sampai 24 Januari. Di sini 26 Januari sampai 1 Februari. Berarti ini pengantarnya ya lah. Pengantar campaign untuk angka kembar gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman entry campaign ya, pertama klik nominasi produknya. Nah, di sini kan ada batas nominasi ya, batas nominasi 1000 produk. Jadi kalau misalkan teman-teman mengelola satu toko ya, usahakan keseluruhannya dimasukkan ke campaign tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan saya awal-awal bangun toko itu semua produk saya masukkan ke semua campaign semaksimal mungkin. Jadi misalkan batas nominasinya 1000 ya 1000-1000-nya kita masukin. Atau misalkan sudah mumpuni nih toko teman-teman ya. Sudah mumpuni, teman-teman juga bisa bagi-bagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kampanyenya banyak, ada ingatkan diskon juga gitu ya, segala macam itu bisa dibagi-bagi juga. Jangan sampai intinya ketika produk yang masuk ke list flash sale Shopee bentrok dengan produk yang ingatkan diskon itu ya. Nah, terus di sini coba saya entry salah satu produk aja. Ya, misalkan ini dan ini. Nah, ini batas pembeliannya usahakan jangan diatur batasnya. Jadi ya jangan sampai misalkan stoknya hanya 5 dimasukin campaign atau 10 ya. Tapi tidak terbatas saja. Ya, terus untuk apa? Sekarang ini tuh untuk setting diskonnya kita cek dulu, misalkan ini berapa, 51%, 50%-nya 400. Kita cek di sini. Di sini kan 47% ya, 47%. Berarti kita setting bisa di angka 48 atau 49 gitu. Nah, ini stok promonya tidak terbatas 49%. Oke, update ke produk terpilih 49% ya. Terus lanjut ke produk satu lagi. Kita cek dulu.
44%. Kita buat 46 misalnya. Oke. Nah, ini kan sudah terentry, taruhlah sudah terentry semua ya. Minimal harganya sama dalam 30 hari terakhir, atau teman-teman bisa dirubah 1% lah ya. Misalkan diskon awalnya tadinya 44% jadi 45% atau 2%. Terserah teman-teman, strategi teman-teman. Bagusnya di angka berapa itu tergantung teman-teman kembali gitu ya. Cuman yang pasti, ketika teman-teman tidak bisa ikutan campaign ini ya, tidak bisa ikutan campaign ini, berarti exposure dari campaign tersebut secara jalur pintasnya itu teman-teman tidak akan terrecall gitu ya, tidak akan tampil di campaign tersebut gitu. Jadi usahakan kalau misalkan memang teman-teman terlebih toko-toko baru, itu campaign itu sangat-sangat penting buat diikutin ke semua campaign keseluruhannya. Misalkan ada produknya ada 16, keseluruhan produknya ikutan campaign gitu. Meskipun misalkan teman-teman bingung nih, takut ada yang bentrok atau enggak apa-apa, enggak masalah. Yang pasti kita itu targetnya exposure-nya dulu aja ya, mendapatkan exposure dari campaign tersebut gitu. Jadi kalau misalkan trafiknya sudah mumpuni dan segala macamnya, teman-teman bisa tidak ikut campaign tersebut pun tidak masalah, selama misalkan memang teman-teman trafiknya sudah mumpuni dan sudah misalkan stabil, iklannya sudah stabil gitu ya. Terus dari sisi price vouchernya juga sudah stabil, dari sisi peringkatnya juga sudah selalu tampil gitu ya. Nah, ketika campaign tersebut sudah di entry, teman-teman tinggal masukkan aja dan sudah berhasil gitu ya. Campaign sudah diikuti dengan, di sini saya sampelkan 2 produk ya. Dua produk, teman-teman juga di sini wajib sorry. Jangan lupa setelah entry, nah teman-teman juga bikin reportnya seperti ini supaya mempermudah teman-teman kontrolnya juga gitu ya. Kalau misalkan diskon yang di settingnya terlalu banyak produknya, teman-teman tinggal bisa skimnya diskon rekomendasi, produknya produk yang terregistrasi aja, gak masalah ya. Sini live-nya 26 Januari sampai 1 Februari. 26 Januari sampai 1 Februari. Oke, beres. Nah, setelah terdata ini, otomatis teman-teman sudah tahu apa yang sudah diikuti di bulan tersebut buat jadi perbandingan apakah campaign tersebut efektif atau tidak gitu ya. Yang pasti campaign itu akan selalu efektif ketika teman-teman memang sering mengikuti campaign-campaign sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya satu campaign diikuti dan tidak ikuti campaign-campaign yang lainnya juga, teman-teman otomatis secara posisinya juga tidak akan di atas gitu ya.
Nah, ini tutorial untuk strategi untuk mengikuti campaign di Shopee gitu ya. Terus teman-teman kalau misalkan sudah ke level produknya banyak gitu ya, gimana cara produk mana yang bisa kita ikuti untuk campaign tersebut. Teman-teman tinggal masuk ke performa toko ya, performa toko. Terus di sini di bulan ini, sorry, nah ini. Nah, ini kan di sini sudah pang jelas ya teman-teman, produk-produk mana yang memang sudah mendapatkan penjualan di bulan Desember gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih aja nih produk mana yang 10 terbaik misalkan ya. Bisa diikuti campaign. Nah, bagusnya sih setiap produk yang ikut campaign itu dicatat gitu ya, di report, di data gitu. Nah, setelah mengetahui produk ini, teman-teman sudah pilih produk yang memang misalkan 10 terlaris ya, 10 terlaris itu bisa teman-teman kombinasikan gitu ya. Jadi yang pasti produk baru juga harus ikut tampil. Produk baru, terus produk terlaris gitu ya. Terus produk-produk yang slow moving juga teman-teman coba exposure-nya ditambah juga dengan ikutan campaign juga gitu. Jadi supaya tidak ada dead stock ya, stoknya tidak terjual, terus hanya mengendap di gudang gitu ya, supaya menjaga hal tersebut gitu. Nah, setelah teman-teman mengetahui produk-produk mana yang butuh exposure lebih ataupun sudah mendapatkan exposure lebih dan konversinya sudah bagus, nah teman-teman juga dikombinasikan, gabungkan produk-produk tersebut dalam campaign-campaign di Shopee gitu. Nah, ketika exposure-nya makin bertambah dari campaign tersebut, otomatis peluang untuk konversinya jadi jauh lebih besar. Nah, ketika teman-teman ikutan campaign, secara data analisisnya teman-teman udah pasti bakalan growth gitu ya. Nah, terus jangan lupa juga ketika ikutan campaign itu teman-teman harus punya apa ya, punya insting produk mana yang lagi rame, lagi booming. Nah, itu buat lebih menusuk ke exposure di Shopee, atau produk mana yang memang permintaannya juga banyak nih gitu. Nah, teman-teman kan bisa belajar di berbagai marketplace gitu ya. Sebenarnya pasti polanya sama aja gitu. Baik di misalkan di Lazada ataupun di Tokopedia ataupun di TikTok Shop gitu ya. Terlebih di Shopee sendiri teman-teman biasanya sudah kebaca nih produk mana yang lagi rame gitu. Terlebih kalau misalkan dari fashion misalkan lagi rame, baik di dewasa ataupun di anak-anak itu kaos aplikasi gitu ya, ataupun kaos salur. Nah, itu bisa jadi teman-teman implementasikan di toko teman-teman gitu. Ya, ketika teman-teman tahu produk yang lagi happening apa, teman-teman jual produk tersebut, otomatis exposure-nya pun pasti dapat dari produk tersebut gitu. Ya, itu otomatis banget. Ya, simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu aja paling tutorial untuk ikutan campaign di Shopee. Jadi sederhana sebenarnya, tidak terlalu banyak triks dan analis. Hanya teman-teman butuh konsistensi untuk mengikuti campaign tersebut saja. Ya,
terus-terusan. Kalau misalkan teman-teman penjualnya baru sedikit terus ikutan campaign terus bulan depannya tidak ikutan lagi, nah itu kan tidak konsisten. Nah itu yang kita butuhkan di market online itu, konsistensinya itu sangat penting gitu. Jadi kalau misalkan memang belum maksimal exposure-nya, teman-teman terus ikutan lagi dan terus ikutan lagi gitu ya. Jadi konsistensi untuk ikutan campaign tuh peluang banget terlebih kalau misalkan peluangnya yang dibutuhkannya itu, nah yang batas nominasinya itu 1000 nih, berarti teman-teman bisa memasukkan semua produk dalam campaign tersebut gitu, supaya exposure dari setiap produknya itu bisa menambah traffic gitu ya. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.